Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di bawah ini adalah progres pembangunan Jembatan Lengkung, kawasan wisata air Kalimalang. Dan jembatan ini adalah jembatan yang pertama yang nantinya akan menggantikan jembatan yang ada di sini yang lebih rendah dan dekat sekali dengan permukaan air Kalimalang. Nah, untuk jembatan Lengkung Kalimalang, kawasan wisata air yang ada di sini sudah mulai dikaitkan dengan tulang-tulang besi bagian atas dari besi baja Aramco sebagai alas dari permukaan struktur jembatan Lengkung Kalimalang, kawasan wisata air ini. Nah, untuk ke arah jalan akses Kiai Haji Nur Ali ataupun jalan Kalimalang yang ada di sisi utara di mana kita berada sudah dicor. Sebelumnya sempat dipasang besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi dan juga backcasting di bagian pinggir. Lebar dari jembatan yang ada di depan kita itu adalah 18 meter. Kemudian panjang ataupun bentangannya dari pinggir kali sampai ke arah seberang adalah 22 meter. Sedangkan sambungan ke Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sini kemungkinan adalah 30 sampai 35 meter. Jadi cukup untuk manuver kendaraan-kendaraan nantinya menaiki jembatan ini, baik itu untuk putar balik atau juga menuju ke arah kawasan komersial. Yang sempat menjadi pertanyaan pada waktu beberapa saat lalu adalah komentar-komentar dari netizen, apakah nanti kendaraan-kendaraan besar dapat melewati jembatan ini karena secara ground clearance ataupun permukaan paling bawah dari jembatan dan bagian bawah dari tol Becakayu yang ada akan mengakibatkan truk yang cukup besar tersangkut. Nah, nanti kita akan lihat bersama ke depan bagaimana keadaan dan situasinya. Kemungkinan besar sudah diperhitungkan oleh para ahli yang membuat jembatan. Nah, secara desain jembatannya adalah seperti ini nanti ke depan. Ya, untuk air Kalimalang sendiri diharapkan juga lebih jernih ya dibandingkan dengan saat ini sehingga lebih nyaman untuk dikunjungi. Area bagian bawah dari kolong tol Becakayu nantinya juga akan ada kawasan-kawasan komersial dan di dalam aliran Kalimalang yang jembatannya nanti dibangun melengkung dan memiliki tinggi yang cukup atau memadai bagi kapal melewatinya, akan ada restoran-restoran apung atau juga perahu-perahu yang bisa dipakai untuk tujuan wisata. Kemudian di bagian pinggir, di bawah pilar-pilar tol Becakayu yang warna biru juga disiapkan tempat-tempat untuk buang air kecil. Karena ini penting mengingat yang ada sekarang itu banyak yang buang air kecil di belakang dari pilar-pilar tol Becakayu di bawah kolongnya. Nah, ini model dari sampan-sampan wisata air Kalimalang yang nantinya mungkin ya di bulan Januari atau Februari bisa kita kunjungi. Untuk area bagian pinggir ini banyak area komersialnya seperti coffee shop atau resto-resto misalnya seperti itu yang tidak terapung ataupun tidak berupa perahu. Apakah akan ada pengayuh sampan kecil model di Venesia? Kita belum tahu. Mungkin saja ya, dan tentunya butuh pengaman bagi para pengunjung agar dapat selalu aman pada saat menaiki wahana-wahana atau juga sampan-sampan berwisata di kawasan ini, dan akan menjadi satu ikon wisata baru di Kota Bekasi yang dapat dikunjungi oleh warga. Kalau kita lihat desainnya cukup bagus ya. Bagaimanakah kondisi air Kalimalang nanti kita akan lihat ya. Dan yang jelas yang sebelumnya kita lihat lagi di sekitar area seal trap di kawasan wisata air Kalimalang di bagian hulu yang pernah dibuat dan dibangun di masa Pak Ridwan Kamil itu lebih coklat. Karena di sana ada proses penyaringan lumpur terlebih dahulu dan dialirkan ke sini. Baik, di depan kita ini adalah cor-coran sambungan Jembatan Lengkung dengan jalan akses Kiai Haji Nur Ali Kalimalang. Dan cor-corannya sudah cukup keras walaupun masih ada yang ditutup. Kemudian dari cor-coran itu ada tulang-tulang besi lagi ke arah lengkung dari jembatan. Selanjutnya plat baja Aramco di bagian atasnya kan ada pengait-pengait sebelumnya, itu juga ditambahkan dengan
tulang-tulang besi yang cukup ramai anyamannya, tentunya akan membuat struktur beton nantinya sebagai alas jembatan menjadi lebih kokoh. Sampai di sini, kemudian ini kita lihat ada trotoar ya. Nanti mungkin akan dipasang yang namanya batu-batu kanstin agar trotoar ini secara ujung berhenti di sini. Kemudian bisa saja ada zebra cross ataupun tempat penyeberangan orang pada saat melintasi akses sambungan jembatan dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali ataupun Jalan Kalimalang. Backistingnya sudah dilepas ataupun kayu-kayu papan-papan yang ada di bagian pinggir. Kemudian pembatas antara jalan dengan area yang dicor juga sudah dibuka. Seperti ini ya kondisinya sekarang. Bila kita perhatikan ground clearance di sana, kita tidak dapat memastikan setinggi apa truk yang akan lewat. Kalau truk-truk kecil mungkin bisa leluasa, atau kalau truk besar seperti kontainer atau juga truk yang lebih tinggi, mungkin perlu memperhitungkan permukaan jembatan dan juga bagian bawah dari kolong tol Becakayu. Biasanya dikasih informasi tentang ground clearance ya, misal 4,2 meter dari permukaan jalan sampai ke bagian bawah tol. Jadi kalau kendaraannya melebihi dari tinggi tersebut, maka harus mencari jalan lainnya. Dana yang disiapkan untuk membangun 5 jembatan lengkung di sepanjang aliran Kalimalang dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang adalah 100 miliar lebih ya. Kemarin juga ada komentar-komentar dari sahabat-sahabat Onroad Indonesia, para netizen, kenapa tidak dilakukan pekerjaan lain saja ya selain membuat jembatan yang ada di sini, yaitu misal memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kota Bekasi atau untuk kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini kita tidak bisa jawab ya, yang berhak menjawab adalah pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk jalan yang rusak yang jelas itu bisa juga dilaporkan kepada Pemkot ya, lebih tepatnya mungkin dinas terkait agar jalan-jalan yang rusak dapat diperbaiki, dan itu warga Bekasi tentu berhak untuk memberikan masukan ya, serta memohon bantuan kepada pemerintah setempat. Kecuali jalan-jalan provinsi ya, itu tanggung jawabnya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Baik, kalau kita perhatikan di sini permukaan jembatan lengkung dengan bagian bawah dari kolong tol Becakayu adalah seperti ini. Berapa tinggi realnya kita belum bisa ukur karena belum ada di sana dan belum boleh dilewati. Kemarin ada yang berdiri para pekerja ya, kita lihat masih ada mungkin spare ataupun ruang ke atas dari permukaan jembatan. Ini adalah aliran air Kalimalang dan kita lihat lebih tidak coklat dibandingkan dengan air Kalimalang di dekat pintu air ke arah Seal Trap ataupun kawasan wisata air Kalimalang yang ada di dekat Marga Jaya ataupun M. Hasibuan. Berarti lumpurnya sudah diperangkap ataupun disaring di sana, dan air yang mengalir ke sini lebih ringan ataupun komposisinya lebih banyak air dibandingkan dengan lumpur. Baik, sambungan jalan yang sudah dicor dapat kita lihat di sini berbentuk cekungan ya, dan ini sebenarnya berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang lewat. Perlu sekali dibuatkan tanda ataupun informasi di pinggir jalan agar para pengendara memperlahan ya ataupun memperlambat kendaraannya untuk melintasi sambungan ini, karena ada yang pecah juga ya, yang beton yang lama, serta tentu akan bouncing ataupun
melompat ya, biasanya kalau kendaraan yang cukup kencang, dan itu berbahaya bagi mereka. Area bagian pinggir ke arah jembatan yang nantinya akan dibongkar di mana kita berada, ini belum ada kelanjutan, mungkin fokus masih di sekitar sambungan akses Jalan Kiai Haji Nur Ali dengan Jembatan Lengkung, baik sisi utara atau juga sisi selatan. Air Kalimalang masih tinggi yang kita lihat, dan untuk jembatan ini bagian bawahnya itu ada yang terendam. Kabel-kabel juga ada di dalam kali, dan itu mungkin kabel-kabel telekomunikasi ya. Untuk jalur pejalan kaki di jalan yang sudah dicor ada di kedua sisi, masih bisa dilewati. Sebenarnya jalur pejalan kaki ini harusnya berada di pinggir dekat area pembangunan yang ditutup. Sedangkan yang di sisi selatan jalur pejalan kakinya belum ditimbun ya. Di sana nantinya harus akan dibuatkan lagi trotoar yang bisa dipakai oleh pedestrian. Area pembangunan masih ditutup dengan seng di sini karena belum selesai. Nanti di bulan Desember akhir ya, mudah-mudahan sudah selesai dan kendaraan-kendaraan mulai melewati jembatan ini dan jembatan yang satunya dibongkar. Nah, apakah akan ada perahu-perahu? Kita belum tahu. Mari kita lihat besi-besi, tulang-tulang besi yang sudah dianyam di atas dari plat baja Aramco bergelombang. Di bagian pinggir juga sudah disiapkan papan-papan untuk backisting, persiapan pengecoran. Yang ini nanti mungkin akan ditimbun, habis itu akan dibuat ruang terbuka hijau seperti yang ada sebelumnya ya. Dan jalan yang ini memang dibuat lebih tinggi, lebih menanjak untuk menyesuaikan permukaannya dengan rem ya, ataupun tanjakan ke arah jembatan Lengkung. Jadi jalan yang ada ke arah Grand Mall Metropolitan itu tadinya lebih rendah. Makanya kendaraan-kendaraan pada saat sambungan itu akan sedikit bouncing ataupun mantul-mantul ya, seperti itu. Jadi harus diperlahankan. Di seberang itu adalah mes ataupun tempat para pekerja. Kemudian ini tol Becakayunya. Kalau kita lihat di sini mungkin permukaannya agak lebih tinggi ya, jembatan Lengkungnya. Baik, kita pantau dari udara, dapat kita perhatikan di bagian bawah para pekerja masih mengikat-ngikat ya, menguatkan nampaknya tulang-tulang besi yang ada dengan pengait-pengait dari besi baja Aramco ataupun baja bergelombang sebagai penopang dasar struktur jembatan Lengkung. Kemudian ini adalah jembatan yang lebih rendah. Kalau jembatan ini ada, tentu perahu-perahu tidak dapat melewati dari aliran air Kalimalang. Nah, ini tadi jalan yang sudah dibeton dan sambungannya. Dapat kita lihat kendaraan bermotor itu ada yang memelankan, ada yang tidak tahu. Apalagi kalau malam hari dan juga dalam kondisi hujan ya, dan mereka kencang dalam mengendarai, maka itu akan berbahaya bagi para pengendara itu sendiri. Ya, dapat kita lihat ini struktur jalannya lebih tinggi permukaannya ataupun levelnya dibandingkan dengan jalan yang ada sebelumnya atau juga jalan yang ada setelahnya. Sambungan jalan yang sudah dibeton dengan jembatan Lengkung juga sudah ditaruh besi-besi fabrikasi yang ini. Ada kendaraan-kendaraan yang paham dengan kondisi jalan, ada yang tidak ya kalau kita perhatikan. Tapi baiknya pemerintah Kota Bekasi dan juga mungkin Dinas Perhubungan membuat petunjuk bahwasannya ataupun peringatan ada perbedaan dari permukaan jalan. Ini adalah tol Becakayu yang banyak
dilewati oleh kendaraan-kendaraan saat ini. Jadi sudah mulai banyak nih peminat tol Becakayu, apalagi kemarin ada diskon ya. Baik, kita kembali ke arah jembatan yang baru dan juga jembatan yang lama. Sebelumnya sempat kita memperkirakan ada dua opsi, apakah akan ditambah dengan besi fabrikasi khusus atau dengan cara lain. Ternyata dengan cara lain ya. Jadi ada pengait-pengaitnya, itu dibentangkan lagi tulang-tulang besi dan diikat. Seperti itu yang kita lihat. Kemudian sudah ada backcastingnya dan siap untuk dilakukan pengecoran. Ini kalau tidak ada turap beton ya yang dibuat ataupun dipancangkan di pinggir Kalimalang, maka airnya tentu sudah melimpah ke arah jalan yang ada di samping. Sebenarnya cukup indah, cukup bersih juga airnya, walaupun sedikit-sedikit kita lihat sampah-sampah yang masih tersangkut di bagian bawah jembatan, baik itu sampah botol plastik, sampah styrofoam, atau juga kemarin kita lihat ada karpet. Ini styrofoam, botol-botol minuman. Beberapa masukan minta dipasang CCTV, kemudian juga pengawas agar masyarakat ataupun oknum-oknum yang suka membuang sampah ke dalam kali dapat diberikan tindakan. Nah, ini juga kotor kalau kita lihat ya. Memang kalau dibuatkan fasilitas-fasilitas publik seperti ini, masyarakatnya benar-benar harus naik level kebersihannya. Untuk oknum-oknum masyarakat yang seperti ini, puntung rokok, kemudian ada bungkus rokok, bekas-bekas dari botol minuman yang kita perhatikan, serta sampah-sampah plastik. Bahkan ke arah ujung sana biasanya kita lihat adanya orang-orang yang mungkin tidak punya hunian ataupun tunawisma, lalu mereka menggunakan area-area pinggir dari Kalimalang yang sudah baik, sudah bersih, ada bangkunya untuk tidur. Nah, ini contoh sampah-sampah dan juga air, ini bekas minuman ditaruh begitu saja di tempat bersuap foto yang ada tulisan I love Bekasi. Jadi pada saat difoto ada sampahnya, kan lucu gitu ya. Ini adalah trotoar di pinggir jalan, jadi trotoarnya ada di dua sisi. Yang ini nih. Kemudian ada ornamen-ornamen, ada yang sudah mulai rusak, ada yang pecah, dan ada yang dicoret-coret. Begitulah keadaannya. Jadi memang setelah fasilitas publik dibangun, itu masih perlu sekali ada yang menjaga. Bukan hanya di Bekasi yang kita lihat, di kota Jakarta fasilitas-fasilitas umum itu juga banyak yang dicoret-coret, atau area-area tertentu yang seharusnya tidak berjualan, mereka berdagang, kemudian juga membuang ya, oknum-oknumnya membuang bekas-bekas minuman, bekas-bekas makanan, bekas-bekas minyak jelantah ke mungkin di area trotoar, sehingga trotoar yang bagus, area plaza yang sudah rapi menjadi hitam dan kotor. Nah, ini yang perlu sekali diberikan himbauan terus-menerus dan pengawasan. Baik, kita lihat lagi ujung dari akses nantinya sambungan ya jembatan lengkung ini dengan Jalan Raya Kalimalang sisi utara. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan di bulan Desember sudah selesai, akhir Desember, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat, serta jembatan yang tadi mungkin akan dibongkar. Nantinya akan seperti ini ya. Kalau kita lihat agak lebih tinggi ya ground clearance-nya antara permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu. Mungkin air dari Kalimalang juga bisa dikeruk ya seperti itu, sehingga sampannya punya ruang yang lebih besar lagi di bawah jembatan untuk lewat. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Wali Kota.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.